Bingkai, bicara dengan kata hati. Halo juga. Iya, bagaimana suaranya Dengar sekarang, Pak suaranya? Isyam? Oh ya bagus sekarang. Oke, iya deh. Oke, mungkin agak sedikit terkendala ini ya Pak Isyam ya. Ada mengurangi beberapa waktu kita, tapi tak apalah ini ya Pak Isyam ya. Kita akan ulangi kembali, ini akan sharing juga terkait dengan kemarahan. Bagaimana sih cara mengelola kemarahan, gitu kan? Dengan sisa-sisa iya waktu kan, yang tinggal beberapa menit saja, tapi ini mudah-mudahan bisa menggali apa namanya ilmu-ilmu, kita bisa sharing dan bisa bermanfaat untuk sahabat Ria ya. Terkait mengelola kemarahan ini ya Pak Hisyam ya. Kenapa sih kemarahan itu harus dikelola dan sebenarnya apa manfaat juga keuntungannya untuk kita? Silakan Pak Hisyam. Dan iya, ada sebuah contoh kan baru saja kita sudah diajarkan secara naluri bahwa kita baru saja terjadi bagaimana kita mengelola rasa kesel kita kan. Oke. Ini wajar ya, hampir setiap orang juga pasti mengalaminya ya Pak Hisyam ya. Iya, dan kita telah membuktikan bagaimana emosi kita harus kita kelola sedemikian rupa walaupun kita saat ini berhadapan dengan orang banyak. Betul, perlu ada pemanasan ya Pak Hisyam ya. Iya kan, iya, ya ini adalah sebuah cara bahwa tidak hanya sekedar itu retorika saja dalam seolah mengelola perasaan, pikiran, tetapi baru saja kita sudah bisa menyaksikan bahwa ini adalah saat-saat walaupun cuma hanya 1 menit, 2 menit itu bisa memicu emosi kita menjadi apakah kita akan menjadi marah atau tidak. Betul, marah itu bisa kesel, dongkol, mangkel. Itu juga marah juga itu. Marah. Cuma stratanya yang berbeda lagi. Betul. Masih satu rumpun ya Pak Hisyam ya. dan itu adalah manusiawi. Jadi kalau ada orang biasanya katakan, oh saya nggak marah, impossible. Oh saya biasa aja, nggak bisa. Marah itu adalah yang sering saya katakan itu selalu berada pada posisi adalah hak seseorang. Nah, jadi mudah-mudahan ya kalau misalnya nggak cukup ya kita lanjutkan minggu depan lagi. Siap. Jadi kan memang dalam beberapa topik terakhir ini kan saya banyak mengangkat tentang salah satu salah satu gerakan dari perasaan kita, emosi kita yaitu adalah marah. Ya itu walaupun sifat manusia itu banyak yang lain. Jadi saya lebih kemarin dalam beberapa fokus terakhir ini kan lebih kepada masa emosi yang dalam bentuk marah. Kalau kita kemarin bicara tentang apa sih penyebab secara psikologis tentang marah itu bisa muncul. Kenapa kita menjadi marah? Itu sudah kita jelaskan beberapa karakter-karakter atau pemicu-pemicu dari marah. Kemudian setelah kita marah, kemarin minggu lalu kita juga, marah itu tidak harus identik dengan negatif, saya pikir. Ya, sekali kita tadi yang Mbak Puri katakan negatif, marah itu negatif, tidak. Marah itu wajib dimiliki oleh seseorang. Maka apakah ada manfaatnya kita marah? Ada. Maka minggu lalu kita sudah ngebahas tentang kita harus marah. Kita harus marah dan kita harus merasakan bahwa marah itu ada dalam diri kita. Nah, apakah marah itu akan menjadi negatif atau positif? Bagaimana pola kita berpikir? Jadi marah itu tidak harus identik dengan negatif. Marah itu juga bisa identik menjadi sesuatu yang positif. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang merasa dia sudah memberikan tugas pada orang lain, memberikan kepercayaan sama orang lain, memberikan amanah kepada orang lain, tapi nyatanya orang lain yang kita berikan amanah itu kurang ajar sama kita, korupsi kepada kita, ya tentu kita marah. Nah, itu adalah marah positif kan. Tapi kalau marah misalnya kita disinggung, kita dilecehkan, itu adalah marah yang negatif. Nah, hari ini beberapa konsep dari dalam, bukan konsep ya sebetulnya, saya ingin katakan bahwa jangan dianggap sepele untuk menahan marah karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi salah satu bagaimana kita mengelola itu adalah kita tidak perlu memandang bahwa menahan marah, menahan marah itu sesungguhnya adalah sebuah cara untuk bisa memberikan diri kita menjadi kurang sehat terhadap mental kita. Jadi
Dan itu muncul dari rasa kesel kita, rasa dongkol kita. Ya itu adalah manusiawi. Jadi walaupun begitu, ternyata perasaan marah yang terus kita tahan, sekali lagi kita tahan loh. Kita tahan, kita empet gitu ya, kemudian kita menjadi introvert sekali, itu ya saya yakin itu bisa menyebabkan banyak gangguan. Dan gangguan saja bukan karena pikiran, tapi lebih kepada psikis kita. Salah satu hal yang berpengaruh ketika kita menahan marah adalah gangguan terhadap kesehatan mental. Okay. Nah, kalau kita menyadari bahwa itu adalah menyebabkan kesehatan mental, maka jawabannya adalah hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan perasaan kita. Karena begini, Mbak Puri kan pernah marah kan? Pernah pastinya, Pak. Nah, apakah ketika kita sedang marah kemudian kita bisa berpikir sehat? Nah, ini. Tidak. Dia akan mengalir saja. Yeah. Dia tidak akan melihat apakah itu benar atau tidak benar. Karena apa yang keluar dari perasaan kita, mulut kita dan sebagainya itu adalah sesuatu yang terlampiaskan. Tinggal kita lihat lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu adalah orang-orang yang tidak baik, maka outputnya yang kita keluarkan dari mulut kita adalah hal-hal yang tidak baik juga. Ya, bahasa binatang apa gitu. Itu bukan karena semata-mata otak kita yang mencetak itu, tapi lingkunganlah yang mencetak kita untuk bisa mengeluarkan vibrasi kita seperti apa yang kita lihat gitu. Apa yang kita dengar. Bahasa binatang, bahasa itu adalah sebuah eksplorasi dari pikiran kita ketika lingkungan kita ya, mempengaruhi pikiran kita sehingga pikiran kita itu dikelola oleh secara tidak sadar maupun sadar, maka keluarlah dari mulut kita. Maka hati-hati dengan input-input yang kita masuk dalam diri kita. Nah, kesehatan mental dapat mengganggu karena kita selalu menahan rasa frustasi, menahan rasa sakit hati, menahan semuanya ditahan semuanya. Maka ada sebuah istilah bilang, wah saya loh biasanya DEQ orang-orang biasanya dia menang wae kok tiba-tiba kok menjadi ngamukan ya. Itu kayaknya udah kehilang kendali itu namanya. Itu kayaknya udah puncak gitu. Kayaknya sudah apa ya? Udah titik ubun-ubun. Jadi ya hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Jadi misalnya hari ini saya marah, ya saya empet. Besok saya digituin, ya saya diamkan saja. Hari ini atau ada besok hari ini saya kesal sama dia, saya empet saja. Empet apa ya bahasa kata dia? Saya simpan saja dan terus menerus dan ditahan dan sebagainya. Nah, sadari maupun tidak sadari, otak kita itu secara psikologis itu dia akan menyimpan gitu, memori-memori dari kebiasaan kita. Oh ya saya tahan. Nah, apakah itu baik? Tentu jawabannya tidak baik. Karena pada saatnya dia akan mengganggu mental kita, mengganggu psikis kita. Akhirnya apa? Dia menjadi dalam tanda petik yang memiliki orientasi ya dalam bahasa saya itu ya stres juga ya mungkin orang-orang OCD dan sebagainya macam-macam, tapi terlalu jauh lah begitu. Nah, dengan demikian rasa marah memicu tubuh kita memutuskan bertahan atau melawan. Nah, dengan demikian ketika kita menahan rasa marah itu bisa memutuskan apakah kita akan bertahan atau melawan. Nah gitu ya. Kan tinggal dua pilihan. Ya, nggak ada pilihan lain ketika kita mendapatkan rasa marah itu, apakah kita akan bertahan ya, atau kita akan melawan. Kira-kira gitu ya. Nah, tinggal dua pilihan, bukan banyak pilihan, tapi hanya dua pilihan. Perasaan emosi memicu respon. Seperti takut, gembira, kecemasan, wah pokoknya macam-macam ya. Jadi banyak efek-efek yang. Maka cermati saja ketika kita sedang emosi dan seterusnya. Nah, jika kita ingin tahu cara mengelola, nah sekarang bagaimana? Cara mengelola apakah kita akan bertahan atau melawan, maka agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan mental, ya bisa kita tanya langsung dengan orang-orang di sekitar kita yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ketika apakah kita harus melawan rasa marah kita atau kita akan menahan marah kita, maka satu-satunya jalan adalah lihat kemampuan diri kita, kemudian gak ada salahnya juga kita konsultasi dengan orang-orang yang sekitar. Dan itu sudah bahas minggu lalu. Nah, perlu diketahui bahwa banyak orang yang mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang tidak sewajarnya. Nah, banyak loh. Kadang-kadang kita juga kok.
marah tapi ngebuki meja gitu. Marah ngamblengin wong sing ora salah gitu. Ya, ya. Marah kecewa semua orang dimarahin padahal orang belum tentu orang itu salah gitu loh. Dan ya itu hal-hal yang negatif ya, walaupun sesungguhnya marah itu bisa menjadi positif. Nah, yang tidak sewajarnya sehingga dapat menyebabkan bahaya. Misalnya begini, emosi yang meledak-ledak misalnya. Mari kita lihat diri kita. Beberapa orang yang kesulitan untuk mengendalikan emosi akan mengalami amarah yang meledak-ledak, meletup-letup. Wah, kabeh ngamukan loh gitu. Kita sering menemukan teman-teman kita, sahabat kita yang disinggung dikit aja, dicutil, disinggung aja masa lalunya apa segala dan sebagainya. Nah, kemarahan tersebut itu menyebabkan kita mengalami pelecehan fisik. Fisik siapa? Ya kita sendirilah. Atau kekerasan dalam diri kita sendiri gitu loh. Itu efeknya kan begitu biasanya. Atau misalnya saja banyak faktor ketika kita marah, meledak-ledak, itu karena mungkin saja otomatis pikiran kita termemori di masa lalu misalnya, dengan trauma-trauma di masa lalu atas kekerasan yang dialami oleh kita dan sebagainya. Biasanya orang-orang kayak begini ada orang-orang yang memiliki kecenderungan psikosomatis ya, kekhawatiran yang berlebihan atau trauma-trauma yang menyakitkan bagi dirinya. Ya, nah maka kita menghindarinya interaksi terlalu banyak dengan orang lain. Yang satunya jalan adalah kalau kita tahu bahwa kalau kita itu meledak-ledak, kita marah, ya sudah. Hal yang perlu kita lakukan adalah, wes gak usah kumpul. Kalau kita tahu bahwa kita akan ngamuan ini bahasa jalanan lah ya. Ya sudah, kalau kita lagi marah, ya sudah kita tahan diri kita untuk masuk ke dalam mengisolasi diri kita. Itu yang meledak-ledak. Lalu bagaimana yang represi dalam kemarahan kita gitu misalnya. Beberapa orang menganggap apabila rasa marah adalah emosi yang tidak pantas diperlihatkan sehingga harus menahannya. Perlu nggak? Perlu untuk menahannya. Nah, menahan ini adalah ukuran kita untuk sejauh mana kita dapat mentolerasi dari akibat dari sesuatu yang membuat kita marah. Apakah itu tergolong sebuah permakluman atau toleransi? Hanya kita yang bisa mengukur. Kalau misalnya anak kita yang marah sama kita, ya toleransi lah, itu anak kita loh. Tapi ada orang lain yang kemudian yang kita tidak kenal dan sebagainya, terus membuat kita mentuding-tuding kita, ya justru kita akan marah, kita pasti akan marah. Tetapi sejauh mana marah itu bisa kita toleransi untuk tidak kita ledakan atau tapi cukup kita tahan. Nah, dengan menahan amarah kita bisa mengubah perasaan tersebut menjadi dengan mengubah perasaan ya kita akan menjadi lebih baik atas permakluman itu tadi. Maka kita akan mempunyai satu kesempatan untuk tidak menjadi depresi ya. Biasanya orang-orang yang lebih cenderung untuk menahan amarah ketika kita tidak mampu untuk menyadarinya, maka depresi itu adalah akibat dari rasa menahan kita atas kemarahan kita. Depresi, tertekan. Apalagi biasanya orang-orang yang cenderung introvert ya, dan seterusnya. Ini karena memang marah itu lebih tidak dieksploitir, tetapi lebih kepada dia menahan. Mbak Puri, saya rasa ini waktunya nggak cukup karena minggu depan aja kita teruskan. Ya, cara untuk mengelolanya ya. Jadi cara untuk mengelolanya ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan, kemudian ada beberapa cara-cara yang bisa apa kalimat-kalimat vibrasi apa yang bisa kita sampaikan ketika kita marah dan seterusnya barangkali akan lebih baik kalau minggu depan aja deh. Baik, dilanjutkan di Rabu minggu depan ya. Ini Pak Isyam mudah-mudahan mengelola kemarahan. Ya sekaligus juga sekaligus juga nanti kita akan meredam amarah kita dan persiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Betul sekali ya, karena marah nanti bikin batal puasanya ya. Penting sekali ini sahabat Ria untuk kita bisa mengelola marah ini ya, yang pasti apalagi nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan di mana di situ kita juga harus menjalankan ibadah dengan benar-benar ikhlas tanpa adanya marah yang ada nanti tanpa marah-marah. Yang ada kalau hanya emosi marah melulu gitu ya. Ya ini tadi puasanya cuman dapat ini ya, nahan lapar dan juga
haus gitu ya Pak Isyam ya, nggak Ya, dapat amalan nahan apa-apa. gohirnya, tapi Iya, oke. Ini penting sekali ya sahabat Ria untuk kita bisa mengelola amarah. Ini tadi kalau memang kita tidak bisa mengendalikan ya yang ada ini pengaruh buruk juga yang ada dalam tubuh kita. Tapi yang namanya kemarahan ini tadi juga ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tadi juga disampaikan gamblang oleh Pak Isyam, dan kelanjutannya gimana cara tepat untuk mengelolanya. Nah, bakal dibahas di edisi berikutnya. Oke, terima kasih Pak Isyam ya untuk waktunya di kesempatan kali ini. Salam sehat dan semangat selalu buat Pak Isyam, buat keluarga, juga buat keluarga besar Jaspi, dan selamat melanjutkan agenda selanjutnya Pak Isyam ya. Ya, terima kasih. Sehat semuanya. Ya, dan marilah kita mengelola marah kita supaya kita lebih sehat. Iya, iya, terima kasih Pak Isyam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda sahabat Ria. Yang pasti jangan menunggu sampai Anda tidak mampu dalam menguasai amarah yang bisa merusak hidup dan rencana Anda tentunya ya. Tetap selalu positive thinking dan juga bisa mengendalikan amarah Anda supaya Anda pun juga bisa lebih sehat juga ya. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda sahabat Ria. Saya Puri Amanda pamit undur dari Bingkai bicara dengan kata hati edisi hari ini. Dan usai ini saya akan kembali hadir temani Anda tentunya di Marathon Hits. Selamat siang, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda. Tetap stay tune bersama kami tentunya di 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Terus bergerak tanpa henti dalam alunan kebersamaan untuk negeri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.